Kalau kita ngomongin liga domestik ya, mungkin terlalu berat dan PR-nya terlalu banyak tuh. Yang satu-satu kan satu-satu. diberesin. Makanya kita ngomongin yang paling kelihatan aja dulu deh, yang udah langsung mencuat dalam 2 bulan Super League udah berjalan. Gaji pemain ternyata masih nunggak. Ini lagu kaset baru sih sebenarnya. Iya, Memang ini hal yang udah sering terjadi ya. Sebenarnya ini saya juga nggak tahu ya gimana pengelolaan di dalam klubnya. PSM Makassar contohnya, ini udah jelas banget. Pelatihnya tiap musim itu pasti ngomong seperti ini. Tapi menangan, kompetitif timnya gitu loh. Berarti kan memang sebenarnya pasti akan diselesaikan. Cuma masalahnya kan nggak bisa seperti ini harusnya secara level profesional ya Indonesia. Sekarang mungkin ada pembenahan, misalkan ada NDRC lah dibentuk sama PSSI gitu untuk menyelesaikan sengketa ini. Tapi masa ya energi kita harus terkuras dengan yang itu aja gitu. Ada dana subsidi yang saya dengar juga kan memang subsidi kontribusi komersial pada klub-klub itu kan memang lebih besar dibandingkan musim-musim sebelumnya. Itu mungkin udah ada kenaikan sekitar loh, 60%. Kenaikan, bisa minimal satu musim setiap klub megang 12 M. Itu fix kan? Iya. Yang fix rata tuh semua klub dapat tuh. Bisa kemungkinan megang 12 M itu angka yang lumayan lah. Walaupun memang biaya klub itu bisa sampai 25 atau 30 gitu. Yang pasti ini harusnya nggak terjadi lagi ya di era modern seperti ini gitu. Masalahnya klub kita itu masih belum bisa menjadi sebuah industri, masih bergantung kepada tiket penonton yang notabene sekarang menurun dengan tidak ada penonton away gitu, minat orang juga nonton stadion juga agak turun gitu. Plus juga tergantung dengan owner club yang punya modal besar, kan owner juga kalau spend money terus-terusan setahun bisa minimal 30 M kan boncos juga. Sehebat apapun itu ya ibarat boncos juga. Jadi tergantung gimana bosennya owner klub gitu bosennya owner gitu. Intinya kan akhirnya malah jadi praktek jual beli klub terus gitu yang terjadi. Yang pasti ini nggak akan sehat kalau industrinya seperti ini terus. Yang kita harapin klub-klub bisa berhitung secara lebih realistis lagi. Terus ya ini sih lebih kepada ya perhitungan dari klubnya sendiri sih. Akhirnya kejadian ini terus gitu. Ya dan ketegasan sebenarnya untuk menerapkan regulasi dari federasi. Yang mana tuh? Terkait dengan kalau klub masih nunggak ya udah nggak usah main. Kalau dianggap dia nggak sanggup. Bisa kayak gitu. Harusnya bisa kalau mau tegas, kalau mau nerapin aspek licensing itu. Tapi kan sekarang terlalu banyak toleransi. Oh ini masih bisa nih. Ya kan? Dan permasalahan kan sebetulnya ada mulai dari pramusim kan. Ini liga mau jalan tapi masih ada yang nunggak gitu kan. Yang bikin ketawa juga, yang lucu juga adalah tim itu nunggu gajian kalau subsidi komersial turun. Itu kan yang terjadi dari klub-klub Liga 2. Jadi saling berkait gitu. Jadi enggak ketergantungan. Kan artinya ini nggak bisa nyari duit sendiri klubnya. Terlalu bergantung kepada, harusnya kan cuma faktor kesekian lah. Subsidi komersial ini dari perhitungan pendapatan ataupun anggaran klubnya gitu loh. Tapi yang terjadi adalah sekarang klub kalau mau gajian, wah, yang dikejar-kejar jadinya akhirnya dana kontribusi. Ilik lagi, ataupun operator lagi, gara-gara operatornya nih belum cairin, jadi gue nggak bisa bayar gaji gitu loh. Padahal dia bisa ketika hukuman komdis bisa dipotong dari situ, ya kan? Habis lah subsidi komersialnya dia kan itu yang terjadi. Menurut Bang Toel gimana? Jadi kan itu kontradiktif tuh paradok. Satu sisi rebranding. Itu tadi liga tadi kan kontribusi besar, rebranding, Super League, bla 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 bla. Tapi ternyata klub masih kondisinya kayak begitu, beritanya jelek kan, nunggak gaji. Kan kalau kita bicara klub, anatomi klub profesionalnya belum beres. Toolnya kan licensing klub profesional, beres apa benar? Ternyata kan belum pada beres. Pertanyaannya ketika ini gembar-gembor pengen rebranding, oke, karena ini entitas bisnis, kompetisi, operator dia mau ningkatin, kontribusi juga lebih gede. Kok diem aja kalau belum siap? Karena ini kan jadi paradok. Yang satu pengen up naik level, yang satu masih di sini. Ini ngomong 11 pemain asing, ini kok diem juga? Kan nggak pantas dong kalau Anda 11 pemain asing, tapi Anda masih berkutat pada isu nunggak gaji. Ada satu lagi bahayanya dari situasi ini yang tadi Rais sentil tuh. PSM ya? Belum nunggak gaji. Pelatihnya kayaknya udah beberapa musim selalu ngomong itu, tapi bertahan di situ. Nah ini tuh bahaya dari sisi integritas sepak bola. Kalau dia sekali, 2 kali dan profesional, dia pasti udah nggak mau lah di PSM. Enggak lah gitu kan, capek gitu loh kerja profesional itu. Tapi ini sih bertahan di situ. Artinya saya khawatir dalam konteks integritas sepak bola itu kode. Celah ya? Celah. Karena dalam
diskursus tentang integritas sepak bola, football integrity, klub itu tabu untuk ngomong belum gajian. Karena begitu Anda bilang belum gajian, Anda buka pintu. Iya, betul. Mari masuk, mari Iya. masuk. Iya, Padahal nggak ngomong gitu pun tetap pintu terbuka ya. Ya, Celah kan itu selalu ada. Apalagi dibuka gitu kan. Makanya dalam diri khusus itu ya nggak boleh dilakukan itu. Tapi ini tiap musim ngomong begitu. Terus harus gimana? Lah makanya ini harus kewaspadaan, nggak boleh dianggap sekedar lelucon. Lo kok lu bertahan enggak? Iya, betul. Kita harus alert, waspada. Ini apa? Bertiap musim ngomong kayak gini. Cek sebelum sebelum ngomong gitu hasil pertandingannya dan sesudah itu hasil pertandingannya. Lalu tiba-tiba gajinya lunas apa enggak? Kan di situ celahnya. Itulah yang nggak boleh integritas sepak bola. Maka rebranding di sini boleh ngomong, saya kritik, tapi faktanya klubnya sudah naik level belum sebagai profesional klub? Yeah. Anatominya, Yeah. yang tadi toolnya Rais bilang licensing klub profesional, yang 5 aspek itu kan, Yeah. sporting, financial, Baru SDM, berapa tim paling ya? hukum. Yang punya lisensi, entah itu lisensi internasional atau lisensi Tambah nasional. banyak Tambah sih banyak, tahun ya. ini, Iya. cuman artinya kemampuan realnya seperti apa? Kan Iya. ternyata masih banyak yang seperti itu. Lolos semua kok secara aspek licensing klub ya. Yang Indonesia Yang ya. Indonesia plus yang Asia. AFC Challenge League ya. Iya. Iya. Kalau yang elitnya memang cuma Belum. beberapa belum gitu. Tapi yang pasti ya jadinya kita apakah hanya sekedar di atas kertas doang ya gitu. Iya. Realisasinya apakah jadi kertas bodong gitu loh. Ya ini kan yang jadi pertanyaan gitu kalau masih ada Iya. yang seperti itu gitu. Jadi supaya ini nggak lagi-lagi menjadi masalah klasik, kalau Rais bilang Ya, lagu tegas. lama harus gimana? Ya harus tegas memang. Kalau memang udah dipastikan dia misalkan sanksi lah ini udah misalnya Kalau PSM sudah tuh 2 dalam musim, iya. sudah dalam kompetisi Udah dalam berjalan kompetisi sulit. berjalan sulit memang. Harus sebelum. Paling pun kalau misalkan kompetisi berjalan, kalau sanksi poin pun pasti akan marah-marah sih pasti. Harusnya bisa diberlakukan itu ya, sanksi Yeah. poin misalnya. Ini kan untuk memantik reaksi lain misalnya untuk menjadi pelajaran. Oh ya Yeah. udahlah daripada gua kalah poin gua dikurangin, ya gua harus bisa nih gimana caranya untuk lunasin gaji. Walaupun tadi seperti Karena yang nggak Diben punya bilang, modal nggak bisnis punya modal kasarnya, bisnis, kasarnya, klub iya. kita. Nggak semua Nggak semua tim punya punya. modal bisnis atau nggak ngelola aset. Yang ngelola aset paling Persib dengan GBLA-nya. Ya. Siapa lagi ya? Ada beberapa lah. Bali. Bali itu yang paling kelihatan. Borneo pun ya masih lebih Malut kepada owner. ngebangun stadion, habis itu sengketa atau ribut. Tapi udah Iya. selesai. Kepemilikan. Tapi udah selesai. Jadi profesional itu harus punya aset lah, harus punya aset yang dikelola. Salah satunya misalnya stadion kalau bisa, karena itu yang akan bisa ada celah profit di situ, supaya menghindari yang tadi lah. Pemasukan dari tiket berat. Ya. Nah, akhirnya kan ujungnya seperti yang Anda ketawakan tadi, bakar duit. Selama nggak bosen, bosnya ya bakar duit gitu. Tapi sepanjang apa bakar duit? Ketika era sepak bola harusnya industri kan. Iya. Tapi kalau misalnya dana kontribusi yang nunggak itu udah dibayar, nyelesain masalah nggak? Enggak juga lah ya. Iya, Kan 12. tergantung Pengeluarannya timnya gitu. bisa 30 ke 40. Mungkin kontribusi komersial itu hanya bisa nutupin sekitar 30% paling. Paling enggak. Cost-nya kan paling tinggi pasti dari kontrak pemain. Iya, sama iya. travel lah ibaratnya gitu kan. Akomodasi gitu. Ya itu paling kalau untuk kontribusi itu mungkin bisa 30%. Iya. Bisa nutupin. Artinya memang akar permasalahannya bagaimana setiap klub punya model bisnis ya. Iya. Model bisnis yang real. Model bisnis yang real untuk menghidupi klubnya masing-masing ya. Sehingga kita bisa menuju industrialisasi sepak bola ya. Menjadi ekosistem sepak bola yang sehat. Betul. Dan secara prestasi juga maju ya. Ya oke, berarti ini memang satu jalan panjang. Iya. Meskipun jalan panjang adanya di Jakarta Barat ya. Yang memang harus ditempuh oleh semua ekosistem sepak bola. Juga. Iya juga benar. Supaya sepak bola kita bisa maju. Sering macet. Sering macet. Apalagi kalau sore. Udahlah, mumpung belum sore nih kita biar pulang aja langsung. Thank you ya. Ya.